Halo saudara, apa kabar? Ketemu lagi kita di sini di sebuah jalan yang sangat bagus. Tepatnya jalan orang jalan, ya namanya trotoar alias jalan khusus pejalan kaki. Dan di sini kita di dalam konten tentang filsafat Sigmund Freud, ahli kejiwaan, dari zaman Ratu Victoria abad 19 yang sangat fenomenal dan terkenal karena pemikiran-pemikirannya yang tajam, sehingga dia dikenal sebagai anak emas zaman borjuis abad 19. Kalau kemarin kita membicarakan dia tentang kejiwaan berdasarkan seksualitas dan mimpi atau ego yang berkaitan dengan konsep yang dilepaskannya terhadap segala sesuatu, bahwa di mana-mana konsep itu dia tidak memegang atau mengendalikan, tetapi dibiarkan semuanya di dalam suatu pencarian terus-menerus tanpa henti, transformasi dan sebuah langkah evolusioner tentang proses pemikiran filsafat yang ini dapat kita serap dalam keseharian kita sebagai insan-insan pemikir. Manusia adalah Homo sapiens, makhluk yang berpikir. Kita terus menginterpretasi segala hal yang menjadi permasalahan kita sehari-hari. Kita cari solusi, kita pandang dari berbagai perspektif, dan disitulah kita ada pemikiran yang terus-menerus tanpa henti. Dan pada saat ini kita khusus membahas tentang pengalihan dan kondensasi di dalam mimpi sebagai salah satu yang menjadi kepedulian Sigmund Freud mengendaki adanya interpretasi. Ya, tidak bisa disamakan dengan isi tampilannya. Jadi mimpi itu tidak bisa disamakan dengan tampilannya. Lalu kedua proses ini merupakan dua proses kegiatan mimpi yang berfungsi menyamarkan makna mimpi yang terjadi. Dan dengan demikian memungkinkan dipenuhinya harapan, tertutupnya pemikiran tak sadar. Mimpi itu membutuhkan interpretasi. Dan kegiatan mimpi tidak cukup berhenti pada saat kita bangun dari mimpi lantas semuanya selesai. Dan kita biasanya kalau sesudah bermimpi lantas kita kembali ke alam nyata, merasakan begitu sangat berkesan mimpi itu, kita merasa kehilangan ketika mau tidur lagi. Ternyata sesudah tidur lagi mimpinya tidak datang. Padahal mungkin itu mimpinya sangat bagus sekali dan sangat berkesan. Entah bertemu dengan cewek cantik yang kaitannya hubungannya biasanya dengan seksualitas, seperti yang dinyatakan oleh Freud, analisa seksualitasnya tentang analisis kejiwaan berdasar seksualitas. Nah, dalam mimpi-mimpi itu biasanya hal-hal yang bersifat demikian, seksualitas itu muncul. Namun begitu kita terbangun, kita merasa kehilangan dan ingin bermimpi lagi. Tapi ternyata sesudah tidur lagi, mimpinya tidak datang. Aduh. Jadi dengan demikian kita membutuhkan interpretasi bahwa aspek kegiatan itu berfungsi menyamarkan makna mimpi yang sejati. Jadi kita perlu cari makna sejati dari mimpi itu apa, termasuk mimpi bertemu dengan cewek cantik, dengan seksualitas yang ada, menggiurkan itu, dan sebagainya. Namun konsentrasi Sigmund Freud adalah tentang seksualitas. Dan dengan demikian dimungkinkan dipenuhinya harapan, tertutupnya pemikiran tak sadar. Jadi pemikiran dalam tak sadar dalam mimpi itu bisa menjadi tidak bermakna apa-apa, karena ditutup oleh pemikiran sadar tentang makna mimpi itu.
bahwa kita memikirkan dari segala perspektif tentang makna mimpi itu dan bagaimana kita menindaklanjuti dengan tepat dengan pemikiran kita. Pemikiran itu kita dapat tidak berhenti pada mimpi yang merupakan pemikiran tak sadar. Maka pendapat dari Sigmund Freud dengan tolaknya adalah tidak adanya resep pasti untuk menafsirkan mimpi. Ya namanya saja mimpi, ditafsirkan apapun saja. Bisa berbagai macam, tergantung budaya masing-masing. Sedangkan kalau di masyarakat Jawa kita mengenal namanya primbon, tafsir mimpi, dan lain sebagainya. Itu salah satu bagian dari budaya yang mencoba menafsirkan makna mimpi. Bagaimana dengan orang lain, dengan budaya lain? Tentu juga mempunyai tafsir mimpi yang berbeda. Bagaimana dengan ilmu barat? Dari sini Sigmund Freud mencoba untuk memberikan pemikirannya tentang filsafat mimpi yang kemarin sudah kita bahas dan sekarang kita perdalam tentang tidak adanya resep pasti untuk menafsirkan mimpi. Setiap unsur biasanya suatu citra imaji, citra penggambaran imajinasi, ya, itu harus ditafsirkan seolah-olah ini baru pertama kali dilakukan, seolah-olah pencitraan dari imajinasi itu baru pertama kali dilakukan. Ini karena mimpi itu lebih merupakan bahasa. Jadi mimpi lebih merupakan bahasa daripada produk suatu proses kebahasaan atau linguistik. Jadi mimpi itu mirip sebuah idiolek, sebuah idiom-idiom yang dikenal di masyarakat yang terkait dengan dialektika tentang idiom atau lambang-lambang. Hal ini karena Freud menunjukkan bagaimana suatu mimpi memperluas bahasa dan interpretasi sampai batas-batasnya, sehingga di luar analisis kejiwaan atau psikoanalisis, khususnya dalam interpretasi wacana, karyanya menjadi cukup berpengaruh. Jadi saudara, ending dari konten kita kali ini adalah Freud menunjukkan bagaimana suatu mimpi memperluas bahasa dan interpretasi atau penafsiran, memperluas bahasa dan interpretasi sampai batas-batasnya sehingga mencapai di luar analisis kejiwaan, khususnya dalam bidang interpretasi wacana. Bahasan tentang interpretasi atau penafsiran mimpi yang ternyata tidak ada batasnya, sehingga wacana kita pun menjadi berkembang, tidak mudah dibatasi atau membatasi diri dan membatasi orang lain. Demikian konten kita kali ini. Dengan semboyan dari channel Yonatan Raharjo adalah Ayo Bedah Buku.